adalah contoh kartu indeks ya. Kartu indeks digunakan untuk memudahkan petugas arsip ketika akan mencari atau menemukan arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel OTKP SMK Negeri 2 Kediri. Baik, warga SMK, kali ini kita akan bertemu pada elemen 5, yaitu part 3. Sebelumnya, saya telah membahas yaitu di elemen 5 pada part 1 tentang prosedur pengelolaan dokumen, dan yang part 2 itu tentang jenis-jenis peralatan pengelolaan dokumen. Pada video ini kita akan belajar tentang klasifikasi arsip dan indeks arsip. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk mempelajari penyimpanan arsip, baik itu secara manual maupun digital, pada dasarnya adalah setiap peserta didik harus paham dengan aturan-aturan dalam sistem penyimpanan arsip. Apa aturan-aturan yang harus diketahui? Yang pertama adalah penyusunan klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip itu merupakan pola pengaturan pengelompokan arsip secara berjenjang yang disusun berdasarkan fungsi dan tugas organisasi. Kegunaan dari klasifikasi arsip adalah yang pertama untuk menentukan tingkat masalah dalam organisasi. Yang kedua, untuk membantu memudahkan dalam penemuan arsip. Yang ketiga, untuk menata arsip berdasarkan filing system secara logis dan sistematis. Dan yang keempat, itu adalah menghemat waktu dan tenaga. Baik. Kenapa klasifikasi arsip itu penting? Klasifikasi arsip berfungsi ketika dalam proses penciptaan arsip itu digunakan sebagai dasar dalam penomoran surat. Yang kedua, klasifikasi arsip dalam penggunaannya digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penemuan kembali. Seperti yang saya jelaskan di depan, klasifikasi arsip itu berguna untuk menentukan tingkatan dari suatu masalah yang ada dalam organisasi. Nah, ketika dalam pemberkasan arsip atau surat, ini untuk memudahkan di dalam pengelompokannya. Dan yang ketiga, klasifikasi arsip digunakan pada saat penyusutan arsip, yaitu untuk menyusun jadwal retensi arsip. Yang berikutnya, bagaimana cara menyusun klasifikasi arsip? Menurut Gunawan Ariwibowo, cara melakukan penyusunan klasifikasi arsip yang pertama adalah melakukan analisis fungsi organisasi. Di sini untuk mengetahui arsip-arsip apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, klasifikasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan dari fungsi atau kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga, setelah diketahui permasalahan dari arsip yang ada dalam suatu organisasi, kemudian disusun secara berjenjang berdasarkan pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Yang keempat, setelah disusun klasifikasi, dibuatlah kode klasifikasi. Nah, ini untuk memudahkan dalam penyebutan klasifikasi. Kode klasifikasi dibuat berdasarkan sistem penyimpanan yang digunakan oleh organisasi. Nah, ini berkaitan dengan jenis-jenis klasifikasi. Jenis klasifikasi yang disusun berdasarkan sistem abjad harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Artinya begini, ketika suatu perusahaan menggunakan sistem penyimpanan abjad, maka klasifikasinya adalah yang pertama, klasifikasi
judul arsip itu dibuat berdasarkan nama orang atau perusahaan pengirim, ini untuk surat masuk, dan nama orang atau perusahaan yang dituju itu untuk surat keluar, ya. Jadi, kalau surat masuk, kita melihat judul arsip dari kop pengirim. Sedangkan kalau surat keluar, itu kita ambil dari alamat yang dituju. Baik, setelah ditentukan judul arsip itu kita indeks, ya. Nanti di bawah ada contohnya. Setelah ditentukan indeksnya, kita buat kode. Kemudian dari beberapa surat, kode-kode yang sudah disusun itu diurutkan berdasarkan abjad. Kita contohkan di sini ya. Untuk tata cara mengindeks itu ada beberapa aturannya. Mengindeks nama orang. Nah, nama orang ini juga dikelompokkan. Nama orang Indonesia, nama orang asing, nama orang Tionghoa. Kemudian juga dilihat apakah terdiri dari satu kata, dua kata atau lebih, menggunakan nama gelar atau tidak. Nah, ini ada aturan-aturannya. Kemudian mengindeks nama perusahaan, mengindeks nama instansi pemerintah. Nah, untuk aturan mengindeks ini kalian bisa browsing di Google, banyak ya di sana. Baik. Ini adalah contoh cara mengindeks berdasarkan sistem abjad. Misalnya, pada judul surat tadi ya, judul surat itu diambil dari kalau surat masuk itu berarti dari kop surat. Kalau surat keluar itu berdasarkan alamat yang dituju. Misalnya, kita menemukan arsip atau ada surat itu berjudul Armada Putra Motor. Maka arsip ini harus diindeks, judul surat ini harus diindeks Armada pada unit 1, Putra pada unit 2, dan Motor itu pada unit 3. Mengindeks itu kan artinya membalik ya, atau istilahnya menentukan kata tangkap dari suatu judul. Nah, ini kenapa kok tidak dibalik? Karena Armada Putra Motor itu sudah terindeks. Ya. Baik, dari unit-unit yang sudah kita tentukan ini, kemudian kita tentukan kodenya. Kode diambil dari 2 huruf pertama pada unit 1. Baik. Yang kedua, toko pahala berkah. Nah, kalau judul ini belum diindeks ya, karena nama toko masih ada di depan. Sedangkan yang Armada Putra Motor ini adalah judul arsip yang sudah terindeks. Nah, kalau ada judul arsip masih belum diindeks, nah itu kita indeks. Caranya adalah pahala kita taruh di unit 1, berkah kita taruh di unit 2, kemudian toko, nama lembaga, nama instansi itu ada di unit terakhir. Sehingga kode kita ambil dari 2 huruf pertama unit 1 yaitu PA. Kemudian judul surat yang diambil dari nama orang. Misalnya Dwi Mirnawati. Ini terdiri dari 2 kata, maka cara mengindeksnya adalah unit 1 itu dituliskan Mirnawati, sedangkan unit 2 itu diambil dari kata pertama Dwi, sehingga kodenya adalah MI. Baik, ini adalah contoh kartu indeks ya.
Kartu indeks digunakan untuk memudahkan petugas arsip ketika akan mencari atau menemukan arsip. Ya, contoh, pada judul arsip itu bernama Dwi Mirnawati. Dwi Mirnawati suratnya tentang lamaran pekerjaan. Jika perusahaan menggunakan sistem penyimpanan subjek, maka kartu indeksnya seperti ini. Ya, ada nama, indeks, kode, dan seterusnya. Nama diambil dari judul arsip, indeksnya adalah Mirnawati Dwi, yaitu indeks dari Dwi Mirnawati ini. Kemudian kodenya adalah lamaran kerja, pengadaan, dan kepegawaian. Ingat, perusahaan menggunakan sistem subjek. Loh, kenapa kodenya kok tidak MI? MI itu digunakan untuk menuliskan atau dituliskan pada tab, ya, tab kartu indeks. Digunakan untuk memudahkan ketika akan mencari kartu indeks. Sedangkan kode itu merupakan kode dari sistem penyimpanan yang digunakan, yang diambilkan dari perihal surat, yaitu surat lamaran kerja. Ingat, sistem subjek, judul atau kodenya ini diambil dari judul arsip yang didasarkan pada perihal surat. Baik. Kemudian tanggal surat Mirnawati yaitu 5 April 2021. Baik, ini adalah contohnya kartu indeks ya. Saya kira itu materi terakhir untuk kali ini, video kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita sharing ya, ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.